Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Gila, pegawai KPI yang melakukan perundungan melaporkan balik si korban, ditulis oleh Rasto. Setelah aksi mereka dalam menyebarkan berita hoax kerap mengalami kegagalan demi kegagalan disebabkan mendapat perlawanan dari sejumlah pegiat media sosial. Dan setelah apa yang mereka lakukan terhadap akun-akun pendukung pemerintah dengan menstigmasi dan menyebutnya sebagai buzzer RP, tidak mendapat dukungan masyarakat luas. Mereka melontarkan tuduhan agar pemerintah menertibkan para buzzernya. Penulis menilai bahwa hal ini adalah bentuk keputusasaan gerombolan kutu buzuk yang kewalahan menghadapi pendukung pemerintah di dunia maya karena hegemoni yang mereka lakukan melalui cara-cara menyebarkan berita bohong, tuduhan yang tidak mendasar, sudah tidak cukup efektif merekayasa sosial yang bertujuan membentuk opini publik bersifat destruktif. Hal ini disebabkan para pegiat media sosial yang masih memiliki kecintaan kepada bangsanya mengambil posisi sebagai garda terdepan dan menjadi palang pintu menangkal segala bentuk penetrasi yang menyudutkan pemerintah. Merasa mendapat perlawanan yang hebat, gerombolan kutu buzuk yang mati kutu itu merubah strategi dengan melakukan upaya terhadap akun-akun yang mereka anggap merupakan kekuatan yang menghalangi rencana buzuk mereka. Padahal tadinya mereka merasa yakin apa yang mereka lakukan akan dikdaya di dunia maya. Ternyata apa yang mereka lakukan itu berujung pada kekecewaan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Mereka melakukan tindakan sarkas dan tidak populis dengan men-take down akun-akun yang menjadi penghalang atas rencana buzuk mereka. Dengan membuat laporan secara masif seolah-olah hal itu dilakukan oleh banyak orang. Hal itu dilakukan demi untuk membungkam suara-suara kritis yang menyingkap skenario kotor mereka. Sebut saja peristiwa yang dialami pegiat media sosial seperti Denny Siregar, Ade Armando, Eko Kuntadi, Ferdinand Huta Hayan, dan banyak lagi pegiat media sosial lain yang mengalami masalah di mana pihak medsos men-take down akun mereka berdasarkan laporan yang diterima oleh Dewan Pengawas. Pertanyaan besarnya adalah siapa dan dari mana Dewan Pengawas itu berasal? Bagaimana terbentuknya Dewan ini? Apakah pemerintah yang mengusulkan atau dari pihak yang berasal dari lembaga imparsial yang hanya membuat sial bangsa ini? Kalau usulan itu datangnya dari pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Menkominfo. Pertanyaannya kemudian mengapa justru akun-akun yang mengalami mati suri lebih banyak dialami oleh akun-akun yang selama ini bersikap kritis dan berupaya mendukung berita yang bersifat kontraproduktif terhadap pemerintah? Apakah pemerintah sendiri yang melakukan bunuh diri atau hal ini dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lingkaran kekuasaan? Pemerintah melalui institusi terkait harus segera menyelidiki kasus ini sesegera mungkin. Sangat berbahaya jika pembiaran-pembiaran seperti ini berlangsung terus-menerus, karena bukan sesuatu yang tidak mungkin. Hal ini akan menimbulkan dampak krusial yang akan dihadapi pemerintah. Nasib yang dialami akun pegiat media sosial pendukung pemerintah itu jangan dianggap tidak memiliki kolerasi dengan rencana para kutu buzuk atas negeri ini. Lalu bocornya data pribadi Denny Siregar, dan yang terbaru adalah kasus di mana data pribadi presiden bocor. Belum lagi upaya-upaya yang mengindikasikan adanya sinyalemen yang berusaha membungkam akun-akun yang dimiliki oleh pegiat media sosial pro pemerintah. Apakah kejadian-kejadian di atas terjadi secara kebetulan? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi tanpa ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang berusaha menjegal, membungkam, bahkan meneror siapa saja pihak-pihak yang mereka anggap mendistorsi gerakan mereka? Saatnya seluruh elemen bangsa memberikan perhatiannya pada fenomena yang terjadi saat ini, mengingat hal ini akan menjadi persoalan besar yang tentu saja akan sangat merugikan kita semua sebagai bangsa. Harus disadari bangsa ini tengah menghadapi situasi yang kritis, di mana pihak-pihak tertentu dengan segala daya dan kekuatan yang dimiliki berusaha menggembosi pengelolaan negara yang sudah lebih baik dilakukan pemerintah saat ini dibandingkan dengan pemerintahan terdahulu. Mereka berharap upaya yang mereka lakukan itu dapat menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang membuat masyarakat berpikir bahwa pemerintah saat ini sangat lemah dalam mengelola pemerintah. Tapi prediksi mereka salah besar. Capaian-capaian yang sudah dilakukan pemerintah mampu membuka mata masyarakat, membungkam dan menghancurkan strategi yang bertujuan ulang menciptakan segregasi di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sikap yang diberikan para pegiat media sosial yang memiliki kesadaran mengawal dan menyebarkan prestasi kerja yang sudah dilakukan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara komprehensif apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk bangsa ini. Melihat upaya yang mereka lakukan mengalami kegagalan, mereka pun tidak tinggal diam. Secara membabi buta, mereka menuduh pemerintah telah menggunakan jasa pendengung yang mereka sebut dengan buzzer RP. Padahal kenyataannya merekalah yang memanfaatkan jasa para buzzer yang minus kecintaannya kepada bangsanya.
Tidak berhenti sampai di situ, gerombolan kutu busuk itu melakukan manuver dengan melaporkan akun-akun yang dianggap menjadi penghalang dari siasat licik mereka. Memang kita dituntut untuk harus lebih waspada sekarang ini, mengingat mereka tidak akan pernah menghentikan tujuan liciknya untuk berkuasa. Coba perhatikan terkait kasus perundungan yang dilakukan oleh pegawai senior KPI Pusat. Banyak akun-akun yang mengekspos peristiwa biadab itu dilaporkan, yang berujung di bannetnya akun mereka oleh pihak media sosial, seperti di FB, IG, Twitter. Oleh sebab itu, kita bisa saksikan gaung pemberitaan mengenai kasus perundungan itu seperti hilang ditelan ketidakpastian. Dan lebih gilanya lagi, para pegawai senior biadab itu malah melaporkan balik si korban. Sungguh sebuah tindakan yang tidak bisa diterima akal sehat. Bagaimana dengan kita? Apakah sebagai manusia yang memiliki hati nurani, kita hanya bersikap diam melihat ketidakadilan ini? Semua tergantung pada esensi kemanusiaan yang kita miliki. Wallahu alam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.